Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Mulyani, NPM 2021-121. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang aplikasi komputer. Yang pertama, pengertian komputer. Komputer berasal dari kata komputer, yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmetika. Selanjutnya, secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menggabungkan komponen satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Komputer terdiri dari 3 elemen, yaitu hardware atau perangkat keras seperti prosesor, hard disk, RAM, CPU, motherboard, software, perangkat lunak seperti aplikasi-aplikasi, dan juga sistem operasi yang akan bekerja sesuai perintah yang diberikan oleh brainware atau pengguna. Dalam prinsipnya, komputer memiliki 4 fungsi dasar, diantaranya data processing atau pengolahan data, yang kedua data strong atau penyimpanan data, yang ketiga data movement atau pemindahan data, dan yang keempat kontrol atau pengendalian. Komputer terdiri dari serangkaian komponen yang dikelompokkan menjadi 3 macam unit, yaitu unit pemasukan atau input, unit pemrosesan atau proses, dan unit pengeluaran atau output. Komponen input. Komponen input adalah komponen hardware yang berfungsi sebagai pintu masuk tugas-tugas yang akan diberikan pada komputer. Contohnya adalah keyboard. Keyboard merupakan komponen yang berfungsi memberikan masukan berupa data alfanumeric dan interpretasi ASC2 lainnya. Pada keyboard terdapat huruf A sampai Z, angka 0 hingga 9, dan perintah-perintah lainnya. Mouse penghubung antara layar monitor dengan pengguna atau user. Dalam pengoperasiannya, mouse terlihat sebagai pointer di layar monitor. Dan yang ketiga itu trackpad. Fungsinya sama dengan mouse, hanya berbeda pada bentuknya saja. Selanjutnya mikrofon. Mikrofon komponen yang memberikan masukan dalam bentuk suara atau scanner untuk memindai gambar yang akan dimasukkan dalam sistem komputer menjadi file digital. Selanjutnya CPU. CPU itu menggabungkan berbagai peralatan peripheral termasuk perangkat input atau output dari unit penyimpanan tambahan pada komputer. Komponen proses. Komponen proses adalah komponen yang fungsinya memproses perintah yang diberikan oleh user untuk kemudian ditampilkan pada komponen output. Komponen output. Komponen output itu adalah komponen yang berfungsi sebagai alat untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses sebelumnya. Monitor komponen yang menampilkan proses yang dikerjakan oleh komputer printer untuk mencetak data ke dalam bentuk hard copy. Speaker untuk memberikan output berupa audio kepada pengguna. Di samping ini ada gambar hardware, keyboard, trackpad, mikrofon, dan scanner. Di proses ada prosesor, ada motherboard, ada hard disk, ada memori atau RAM, dan ada flash disk. Kalau di gambar output ini ada monitor, printer, dan speaker. Selanjutnya pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Perangkat lunak atau software merupakan data elektronik yang disimpan kemudian disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Selanjutnya, macam dan jenis perangkat lunak.
atau software. Secara umum, perangkat lunak atau software dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem operasi, bahasa pemrograman, dan perangkat lunak aplikasi. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Yang kedua, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ialah program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Yang ketiga, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi merupakan suatu subkelas perangkat lunak atau software komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung guna melakukan suatu tugas yang diinginkan si pengguna. Contoh perangkat lunak atau software. Software memiliki berbagai macam fungsi dan aspek sesuai jenisnya masing-masing, seperti pada beberapa poin berikut ini. Yang pertama, internet browser. Yang kedua, antivirus, lorem, editing software dan communication software, word processing, kode editor, music player. Internet browser, Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Opera. Kalau antivirus, aplikasinya seperti Norton Antivirus, IFG Antivirus, dan Kaspersky. Editing software seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe InDesign. Communication software, WhatsApp merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan seorang pengguna dalam bertukar pesan tanpa pulsa, karena WhatsApp menggunakan paket data internet. Yang kedua, Telegram adalah aplikasi perpesanan online yang satu jenis dengan WhatsApp dan Facebook atau Messenger. Messenger yang artinya pengguna dapat menggunakannya untuk mengirim pesan ke pengguna yang juga mendaftar Telegram. Word processing. Microsoft Word merupakan program pengolah kata buatan Microsoft yang digunakan untuk membuat dokumen, surat, laporan, dan lainnya. Yang kedua, Microsoft PowerPoint dikenal sebagai program yang memungkinkan si pengguna untuk membuat tampilan slide dasar hingga presentasi yang kompleks. PowerPoint itu biasanya digunakan untuk membuat presentasi bisnis, namun tak jarang juga digunakan dalam tujuan pendidikan atau informal. Dan yang ketiga, Microsoft Excel. Microsoft Excel itu merupakan sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation. Pada umumnya, penerapan software Microsoft Excel itu sangatlah berguna untuk seseorang yang bekerja dalam bidang akuntansi atau administrasi. Karena dengan software ini, pengguna mampu mengatur data keuangan dalam perusahaan dengan mudah dan efisien. Oke, baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan yang tak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.